Malam itu, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah tetangganya sambil menangis. "Om, tolong. Ayah marah lagi." Hujan turun deras. Di dalam rumah terdengar suara pecahan piring. Bentakan seorang suami memecah malam. Tetangga hanya bisa diam. Karena mereka tahu, ini bukan pertama kalinya. Tapi yang tidak mereka tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir lelaki itu merasa dirinya paling kuat. Karena beberapa jam setelah ia membentak istrinya, ia justru berlari di lorong rumah sakit sambil berteriak histeris memanggil nama anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seorang suami yang dulu dikenal lembut bisa berubah begitu kejam? Dan apa yang membuatnya akhirnya tersungkur, menangis, dan sujud memohon ampun? Kisah ini bukan sekadar cerita rumah tangga biasa. Ini tentang ego, tentang harga diri, tentang luka yang dipendam, dan tentang bagaimana Allah menyadarkan seseorang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir, ada momen yang akan membuat kita berpikir. Jangan-jangan, aku pernah seperti dia. Hujan turun deras malam itu. Seorang anak kecil berdiri di depan rumah tetangga sambil menangis. Bajunya basah. Nafasnya terengah. "Om, tolong. Ayah marah lagi." Dari dalam rumahnya terdengar suara bentakan keras. Disusul suara benda jatuh dan pecah. Beberapa tetangga membuka pintu sedikit lalu menutupnya lagi. Mereka tahu siapa yang sedang mengamuk. Namanya Raffi. Dulu Raffi bukan lelaki seperti itu. Ia pernah jadi suami yang sabar dan bertanggung jawab. Setiap pagi ia berangkat kerja sebelum matahari naik tinggi. Pulang sore membawa jajanan kecil untuk anaknya. Nadia, istrinya, selalu menyambut dengan senyum. Rumah kontrakan kecil itu dulu hangat. Mereka sering makan sederhana tapi tetap bercanda. Raffi pernah berkata, "Selama kita bareng, hidup susah pun terasa ringan." Semua berubah ketika usaha kecilnya bangkrut. Modal habis. Barang tidak laku. Hutang mulai menumpuk. Awalnya Raffi masih terlihat tegar. Ia bilang ini cuma ujian sebentar. Tapi minggu demi minggu berlalu, pekerjaan baru tidak kunjung dapat. Raffi mulai sering diam. Tatapannya kosong. Jika Nadia bertanya tentang rencana kerja, jawabannya singkat dan dingin. Harga dirinya terasa runtuh. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Suatu malam Nadia bicara pelan. "Mas, mungkin kita bisa jual motor dulu untuk bayar kontrakan." Raffi langsung berdiri. Suaranya meninggi. "Kamu pikir aku tidak usaha? Motor itu satu-satunya yang tersisa." Itu pertama kalinya anak mereka melihat ayahnya membentak ibu mereka. Sejak malam itu suasana rumah berubah. Raffi mulai sering keluar malam. Katanya cari peluang. Padahal ia bertemu teman lama yang mengajaknya main judi kecil-kecilan. Awalnya ia menang dan merasa beruntung. Uang yang didapat membuatnya percaya diri lagi. Tapi kemenangan itu tidak lama. Ia mulai kalah. Untuk balas kekalahan, ia berhutang. Ia yakin bisa mengembalikan semuanya dalam satu putaran lagi. Sementara di rumah, Nadia mulai menyimpan uang receh untuk beli obat anaknya yang sering batuk. Ia tidak tahu suaminya sudah tenggelam lebih dalam. Suatu sore pemilik kontrakan datang menagih. 2 bulan belum bayar. Raffi hanya menunduk. Setelah orang itu pergi, Nadia mencoba bicara lagi dengan hati-hati. "Kita harus cari jalan keluar sebelum kita diusir." Raffi yang sudah tertekan merasa disudutkan. Gelas di tangannya dilempar ke dinding. Pecahannya berserakan di lantai. Anak mereka menangis keras. Tatapan takut dari anaknya sempat membuat Raffi terdiam. Tapi egonya lebih besar. Ia keluar rumah dengan pintu dibanting keras. Malam itu ia kembali ke tempat judi. Uang terakhirnya habis.
Ia pulang dengan tangan kosong dan wajah penuh emosi. Di dalam rumah lampu masih menyala. Nadia duduk di lantai sambil memeluk anak mereka yang demam tinggi. Mas, badannya panas sekali. Kita harus ke dokter sekarang. Raffi berdiri kaku. Uang sudah tidak ada. Motor tidak jadi dijual. Hutang menumpuk. Dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar terpojok. Di luar hujan semakin deras. Di dalam rumah, anaknya mulai menggigil. Raffi menatap mereka berdua. Ada sesuatu yang mulai retak dalam dirinya. Tapi ia belum tahu, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan belum berhenti. Air menetes dari atap kontrakan yang bocor. Nadia memeluk anaknya yang semakin panas. Nafas anak itu terdengar berat. Tubuh kecilnya menggigil. Mas, tolong kita ke dokter sekarang. Suara Nadia gemetar. Raffi berdiri di dekat pintu. Wajahnya tegang. Di sakunya hanya ada uang receh yang tidak cukup untuk bayar obat. Aku keluar cari pinjaman, katanya singkat. Nadia menatapnya penuh harap. Jangan lama ya, Mas. Badannya makin panas. Raffi keluar rumah dengan langkah cepat. Hujan mengguyur tubuhnya. Dalam pikirannya hanya satu. Ia harus dapat uang malam ini. Tapi bukan ke saudara atau tetangga yang ia tuju. Ia justru pergi ke tempat judi yang biasa ia datangi. Ia berpikir, kalau sekali ini menang, semua beres. Bisa bayar dokter, bayar kontrakan, bahkan ada sisa. Ia duduk dengan tangan gemetar. Permainan dimulai. Putaran pertama kalah. Putaran kedua kalah lagi. Raffi mulai gelisah. Temannya menepuk bahu. Tambah saja. Pasti balik. Raffi mengeluarkan uang terakhirnya. Bahkan ia berani berhutang lagi pada orang di sana. Ia yakin ini kesempatan terakhir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semua habis dalam waktu singkat. Ia terduduk lemas. Hujan di luar masih deras. Di rumah, anaknya sedang demam tinggi. Tapi ia baru saja menghabiskan kesempatan terakhir untuk menolong. Dengan langkah gontai ia pulang. Saat sampai di depan rumah, suasana terasa sunyi. Lampu masih menyala tapi pintu tidak terkunci. Raffi masuk. Rumah kosong. Tidak ada suara tangis. Tidak ada suara Nadia. Di atas meja ada secari kertas kecil. Aku bawa anak ke rumah sakit umum. Aku pinjam uang tetangga. Kalau Mas pulang, susul kami. Tangan Raffi gemetar membaca tulisan itu. Ia melihat sekeliling rumah yang berantakan. Pecahan gelas masih di lantai. Semua terasa seperti menampar wajahnya sendiri. Ia berlari keluar tanpa payung. Hujan tak lagi terasa dingin. Di kepalanya hanya terbayang wajah anaknya yang menggigil tadi. Sesampainya di rumah sakit umum, ia melihat Nadia duduk di bangku lorong dengan wajah pucat. Bajunya basah. Di dalam ruang perawatan, anak mereka dipasangi selang oksigen. Dokter keluar dan berkata kondisinya cukup serius karena demam terlalu tinggi dan terlambat dibawa. Kalimat itu membuat dada Raffi sesak. Ia ingin masuk, tapi langkahnya terasa berat. Nadia menatapnya. Tidak ada amarah di wajah itu. Hanya lelah. Mas, tadi sempat kejang. Raffi menunduk. Ia tidak berani menatap istrinya lama-lama. Ia tahu, saat anaknya membutuhkan, ia justru sibuk mengejar keberuntungan palsu. Di lorong rumah sakit yang dingin itu, untuk pertama kalinya Raffi merasa benar-benar takut. Bukan takut kehilangan uang. Bukan takut dipermalukan orang. Tapi takut kehilangan anaknya. Dari dalam ruangan terdengar bunyi alat medis yang teratur. Setiap bunyi terasa seperti menghitung waktu yang tersisa. Raffi duduk di samping Nadia. Hujan di luar masih belum berhenti.
Dan malam itu terasa panjang sekali. Lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Lampu putih menyala terang. Bau obat menyengat di hidung. Raffi duduk membeku di kursi plastik. Bajunya masih basah oleh hujan. Nadia menunduk sambil menggenggam ujung kerudungnya. Dari dalam ruang perawatan terdengar bunyi alat yang teratur. Setiap bunyi terasa menekan dada Raffi. Ia menatap pintu itu tanpa berkedip. Beberapa jam lalu ia masih duduk di meja judi. Sekarang anaknya terbaring lemah dengan selang oksigen. Dokter keluar sebentar. Kondisinya masih belum stabil. Kami sudah beri obat penurun panas dan observasi. Tolong jangan kemana-mana. Raffi mengangguk pelan. Kakinya terasa lemas. Ia ingin bicara, tapi kata-kata seperti hilang. Nadia akhirnya bersuara pelan. Mas, tadi waktu Kejang dia panggil ayah. Kalimat itu membuat Raffi seperti ditusuk. Tangannya mengepal. Ia membayangkan anak kecil itu mencari dirinya saat tubuhnya panas dan gemetar. Waktu berjalan lambat. Jarum jam seperti tidak bergerak. Beberapa keluarga pasien lain datang dan pergi. Ada yang menangis, ada yang tertunduk diam. Raffi hanya menatap lantai. Di sudut lorong ada mushola kecil. Nadia berdiri perlahan lalu masuk ke sana. Raffi melihat dari jauh. Istrinya sholat dengan gerakan pelan. Lama sekali ia sujud. Raffi terdiam. Ia tidak ingat kapan terakhir kali sujud dengan sungguh-sungguh. Doanya selama ini hanya sekadar lewat. Beberapa menit kemudian Nadia kembali duduk. Air matanya masih mengalir. Tiba-tiba pintu ruang perawatan terbuka lagi. Seorang perawat memanggil nama anak mereka. Raffi dan Nadia berdiri bersamaan. Dokter keluar dengan wajah serius. Suhu tubuhnya belum turun signifikan. Kami khawatir ada infeksi. Kami perlu tindakan lebih lanjut malam ini. Nadia langsung menangis. Raffi merasa lututnya lemas. Tindakan lebih lanjut berarti biaya tambahan. Uang yang mereka punya sangat sedikit. Bahkan biaya awal saja hasil pinjaman tetangga. Raffi memberanikan diri bertanya pelan. Dok, kalau biaya belum cukup bagaimana? Dokter menatapnya singkat. Kami tetap tangani dulu. Urusan administrasi bisa menyusul, tapi jangan terlalu lama. Kalimat itu seperti campuran antara harapan dan tekanan. Raffi berjalan ke ujung lorong. Ia bersandar di dinding. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya ia menyadari betapa cerobohnya dirinya. Semua uang habis bukan untuk keluarga, tapi untuk kesombongan. Dari dalam ruangan terdengar suara anaknya menangis lemah. Raffi spontan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia berbisik pelan, Allah jangan ambil anakku. Beri aku kesempatan. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tidak panjang. Tidak indah. Tapi jujur. Beberapa saat kemudian perawat mengizinkan mereka melihat dari luar kaca. Anak mereka terbaring kecil di ranjang besar. Wajahnya pucat. Selang menempel di tangannya. Raffi menempelkan telapak tangannya ke kaca. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam semakin larut. Tapi bagi Raffi, waktu seperti berhenti di detik itu. Ia merasa sedang berdiri di batas antara kehilangan dan kesempatan. Dan ia belum tahu, keputusan yang akan ia ambil setelah malam ini akan menentukan nasib keluarganya selanjutnya. Subuh hampir tiba. Langit di luar rumah sakit mulai sedikit terang. Raffi belum tidur sama sekali. Matanya merah, kepalanya berat, tapi pikirannya jauh lebih berat dari tubuhnya. Dokter kembali keluar setelah melakukan tindakan. Kondisinya mulai merespons, tapi masih harus dirawat beberapa hari ke depan. Kami akan pantau terus. Nadia mengangguk dengan wajah lelah. Raffi merasa sedikit lega, tapi kata-kata beberapa hari ke depan langsung membuatnya cemas.
Itu berarti biaya akan terus berjalan. Pagi itu bagian administrasi memanggilnya. Biaya sementara sudah sekian. Silakan urus pembayaran awal hari ini. Angka yang disebutkan membuat Raffi terdiam. Uang pinjaman dari tetangga tidak cukup. Ia keluar dari ruang administrasi dengan langkah kosong. Nadia menatapnya dari kursi. "Gimana, Mas?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia duduk di sebelah istrinya. Untuk pertama kalinya suaranya terdengar rendah tanpa emosi. "Aku akan jual motor hari ini." Nadia terdiam. Motor itu satu-satunya barang berharga yang tersisa. Selama ini Raffi mempertahankannya mati-matian. Tapi sekarang ia mengucapkannya tanpa nada marah. "Mas yakin?" Raffi mengangguk pelan. "Aku terlalu banyak salah. Jangan sampai anak kita jadi korban lagi." Ia langsung pergi ke rumah untuk mengambil motor dan surat-suratnya. Jalanan masih basah sisa hujan semalam. Sepanjang perjalanan pikirannya terus memutar kejadian beberapa bulan terakhir. Bangkrut, judi, bentakan, pecahan gelas, tatapan takut anaknya. Sesampainya di rumah, ia melihat kondisi yang berantakan. Pecahan kaca masih di sudut lantai. Ia membersihkannya pelan. Setiap serpihan seperti mengingatkannya pada sikap kasarnya sendiri. Seorang tetangga mendekat. "Pak Raffi, anaknya gimana?" Raffi menunduk. "Masih dirawat, Pak. Terima kasih sudah bantu semalam." Ia merasa malu. Selama ini ia jarang menyapa tetangga, tapi saat sulit justru mereka yang membantu. Motor itu akhirnya terjual dengan harga lebih rendah dari perkiraan. Tanpa tawar panjang, Raffi langsung melepasnya. Uang di tangannya terasa berat. Itu bukan sekadar hasil jualan, tapi seperti potongan harga dari kesombongannya sendiri. Ia kembali ke rumah sakit dan langsung membayar biaya awal. Nadia melihatnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas." Raffi menggeleng pelan. "Jangan terima kasih. Ini memang tanggung jawabku." Hari itu ia lebih banyak diam. Ia duduk di samping ranjang anaknya. Melihat wajah kecil yang masih pucat. Sesekali anak itu membuka mata lalu tertidur lagi. Raffi menggenggam tangan kecil itu dengan hati-hati. Tangannya sendiri bergetar. Ia sadar, selama ini ia sibuk mempertahankan ego, tapi hampir kehilangan hal yang paling berharga. Menjelang malam, suhu tubuh anaknya mulai turun perlahan. Dokter bilang ada perkembangan baik, tapi masih harus diawasi. Di kursi ruang rawat, Raffi menatap Nadia yang tertidur karena lelah. Istrinya itu tetap bertahan di sampingnya meski sering dibentak dan disalahkan. Raffi menarik nafas panjang. Dalam hatinya ada rasa bersalah yang semakin besar. Ia tahu menjual motor belum cukup menebus semua kesalahan. Dan ia mulai menyadari, mungkin bukan cuma uang yang harus dibayar. Tapi sikapnya selama ini juga punya harga yang jauh lebih mahal. Hari ketiga di rumah sakit. Kondisi anak mereka mulai membaik, tapi masih lemah. Dokter bilang infeksinya cukup berat dan harus benar-benar dipantau sampai stabil. Raffi hampir tidak pernah meninggalkan ruangan. Ia duduk di kursi kecil dekat ranjang. Kadang berdiri memperhatikan monitor. Kadang memandang wajah anaknya lama sekali. Setiap kali anaknya bergerak sedikit, jantungnya ikut berdebar. Siang itu anaknya membuka mata lebih lama dari biasanya. Suaranya masih pelan. "Ayah." Satu kata itu membuat Raffi langsung mendekat. "Iya nak, ayah di sini." Anaknya menatapnya beberapa detik lalu berkata lirih. "Ayah jangan marah sama ibu lagi." Kalimat itu menghantam Raffi lebih keras dari bentakan siapapun. Ia tidak bisa langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Nadia yang berdiri di sisi lain ranjang menunduk dan menangis pelan. Raffi menggenggam tangan anaknya. "Ayah janji." Ia sadar,
selama ini bukan hanya istrinya yang terluka. Anak kecil itu juga menyimpan rasa takut. Dan rasa takut itu datang dari dirinya sendiri. Malamnya, saat Nadia tertidur di kursi, Raffi keluar sebentar ke lorong. Ia berjalan tanpa tujuan lalu berhenti di depan mushola rumah sakit. Lampunya redup. Tidak ada orang di dalam. Ia masuk perlahan. Duduk sebentar. Lalu berdiri untuk sholat. Gerakannya kaku. Bacaan yang dulu lancar terasa berat. Tapi kali ini ia tidak terburu-buru. Saat sujud, air matanya jatuh ke sajadah. Ia tidak merangkai doa panjang. Hanya kalimat sederhana yang berulang. Allah, aku salah. Aku terlalu jauh. Ia merasa selama ini selalu menyalahkan keadaan. Padahal yang paling sering ia abaikan adalah perintah dan batas dari Allah. Ia mencari jalan cepat lewat judi. Ia melampiaskan marah pada orang yang tidak bersalah. Beberapa menit kemudian ia tetap sujud. Dadanya naik turun. Ada rasa sesak yang akhirnya keluar bersama tangis yang selama ini ia tahan. Setelah itu ia duduk bersandar di dinding mushola. Hatinya terasa berbeda. Bukan langsung ringan, tapi seperti mulai terbuka. Ia sadar perubahan tidak cukup hanya dengan menyesal. Harus ada tindakan. Keesokan paginya ia mulai menelepon satu persatu orang yang pernah ia hutangi karena judi. Suaranya rendah dan tidak lagi membela diri. Saya akan bayar sedikit-sedikit. Tolong beri waktu. Sebagian marah. Sebagian mengejek. Raffi menerima semuanya tanpa bantahan. Ia tahu ini bagian dari akibat yang harus ia tanggung. Di ruang rawat, anaknya mulai bisa duduk meski masih lemah. Nadia tersenyum kecil melihat perkembangan itu. Untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan, Raffi melihat senyum istrinya tanpa rasa tegang. Namun belum selesai. Sore itu dokter memanggil mereka. Ada satu hasil laboratorium yang membuat wajah dokter kembali serius. Kami perlu observasi tambahan 1 malam lagi. Ada kemungkinan komplikasi jika tidak hati-hati. Raffi dan Nadia saling menatap. Rasa lega yang baru muncul kembali diguncang. Malam itu Raffi duduk lebih dekat dengan ranjang anaknya. Ia tidak lagi hanya takut kehilangan. Ia takut diberi kesempatan lalu menyia-nyiakannya lagi. Dan di tengah sunyi ruang perawatan, ia tahu ujian ini belum benar-benar selesai. Ketik lanjutkan untuk menegangkan. Raffi hampir tidak berkedip. Monitor di samping ranjang berbunyi teratur. Nadia duduk sambil memijat pelan kaki anak mereka. Tiba-tiba anaknya mengeluh pelan dan wajahnya meringis. Raffi langsung berdiri. Perawat datang memeriksa. Beberapa menit terasa seperti 1 jam. Dokter dipanggil. Raffi mundur beberapa langkah. Tangannya dingin. Dalam kepalanya hanya ada satu ketakutan. Jangan sampai semua usaha ini terlambat. Dokter memeriksa cukup lama. Nadia menggenggam tangan Raffi erat. Untuk pertama kalinya Raffi merasakan istrinya yang menguatkan dirinya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, dokter menoleh. Kondisinya stabil. Hanya reaksi obat. Besok kalau tidak ada perubahan, sudah boleh pulang. Kalimat itu membuat Raffi terduduk lemas di kursi. Nadia langsung menangis lega. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena takut lagi, tapi karena rasa syukur yang tidak bisa ditahan. Keesokan harinya anak mereka benar-benar diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya kembali. Saat keluar dari rumah sakit, Raffi menggendongnya hati-hati. Di parkiran, tidak ada motor lagi. Mereka pulang naik angkutan umum. Raffi tidak merasa kehilangan. Justru hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, Raffi mulai bekerja serabutan. Apa saja ia ambil. Angkut barang, bantu proyek kecil,
kirim barang dengan sepeda pinjaman. Ia tidak lagi memilih pekerjaan berdasarkan gengsi. Setiap malam ia pulang tepat waktu. Duduk bersama istri dan anaknya. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi pintu dibanting. Suatu malam, Raffi mengumpulkan Nadia dan anaknya di ruang tengah kontrakan sederhana itu. Maafkan ayah. Maafkan suami yang dulu terlalu keras dan egois. Nadia menangis pelan. Anak mereka memeluk Raffi dari samping. Raffi melanjutkan dengan suara mantap. Aku sudah tinggalkan judi. Aku mau mulai dari nol. Kita mungkin tidak kaya, tapi kita harus tenang dan berkah. Sejak saat itu, perubahan Raffi bukan hanya di ucapan. Ia rutin sholat berjamaah di masjid. Ia mencicil hutang sedikit demi sedikit. Ia belajar menahan marah. Jika emosi mulai naik, ia memilih diam dan berwudu. Tetangga mulai melihat perbedaannya. Lelaki yang dulu sering membentak kini lebih sering tersenyum dan menyapa. Suatu sore, anaknya duduk di pangkuannya dan berkata, "Ayah sekarang baik ya?" Raffi tersenyum dan mencium kepala anaknya. Dalam hatinya ia tahu, hampir saja ia kehilangan semua karena kesombongan dan jauhnya ia dari Allah. Ujian itu tidak mengambil keluarganya. Tapi ujian itu menghancurkan egonya dan membangun kembali hatinya. Dan sejak malam di rumah sakit itu, Raffi tidak pernah lagi merasa dirinya paling benar. Ia selalu ingat bagaimana rasanya duduk di lorong dingin sambil takut kehilangan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti.